Baik, dalam konten sekarang ini kami akan membahas atau share perihal perbaikan kebocoran ya. Ini bukan kebocoran air bersih, air AC atau kebocoran yang lain, tetapi kebocoran ketika ada hujan ya. Jadi istilahnya permasalahan ada di dak gitu ya. Ini nampak kebocorannya tuh sampai plafonnya juga rusak ya. Ini paralon dari arah dak ya. Yang tentu dak itu tempat menampungnya air hujan ya, mengalami bocor gitu ya. Terus kita lihat ke area daknya ya, tampilannya seperti ini sangat mencurigakan ya, karena dia punya aquaproof ya, yang lama itu udah pada ngelotok sehingga semenannya itu udah nampak kembali ya. Ya tentu kita juga berpikiran ya, sumber masalah bocornya itu dari masalah aquaproof yang sudah usang ya, atau udah rusak lah gitu ya. Ya akhirnya dengan ngelihat kondisi di atas seperti ini, kita ambil kesimpulan untuk di aquaproof ulang gitu ya. Tentu sebelum di aquaproof, proses pembersihan itu wajib dilakukan ya, supaya nanti aquaproofnya yang baru mudah melekat di semen ya, di dak tersebut gitu ya. Ya kalau untuk bahan anti bocornya ya, selain aquaproof ada no drop atau ya sejenisnya lah, tapi di sini kami memang mempergunakan yang familiar yaitu aquaproof ya. Nah tentu sebelum itu di aquaproof kita bersihkan dulu ya, kita guyur, kita sikat gitu ya, dari debu dari aquaproof yang lama yang udah pernah ngeletek. Pokoknya intinya dibersihkan. Setelah kering baru kita timpah dengan aquaproof baru gitu kan. Prosesnya kan seperti itu ya. Mungkin teman-teman semua yang suka mengerjakan masalah kebocoran air ya dari dak itu sudah tahu lah prosesnya ya seperti itu gitu ya. Nah di sini juga kami sudah, ini gambaran udah finish ya, sampai berapa kali, 2 kali ya untuk area yang jauh dari full drainnya itu ya, 2 kali. Tetapi mungkin kalau untuk di daerah lubang pembuangannya itu lebih dari 2 kali, bahkan sampai 4 kali lah. Radius kurang lebih 1 meter di area tersebut itu ditimpah, setelah kering timpah lagi gitu. Cukup tebal lah gitu ya untuk di areanya, di area pembuangannya itu ya. Nah setelah kering, pas kebetulan ya di esok harinya gitu ya ada hujan. Aquaproof itu udah kering ya karena udah ditinggal seharian, sehari semalam. Besoknya tuh alhamdulillah ada hujan gitu ya, jadi bisa melihat hasilnya gitu ya. Begitu hujan sudah reda gitu ya, bukan reda ya, karena kita bisa ngecek di bawahnya ya, di area titik bocornya ya, sambil menunggu hujan reda karena mau mengerjakan yang lainnya juga gitu ya. Kita melihat ke bagian yang bocornya tersebut gitu ya, tapi sangat disayangkan ya, ternyata jauh dari perkiraan. Air itu masih tetap ada bocor ya. Kami juga sempat heran gitu ya, perasaan proses itu udah benar-benar maksimal gitu ya, tidak ke pekerjaan hanya kaleng-kaleng gitu yang cuman istilahnya yang retak-retak aja gitu ya. Ini semuanya dilapis aquaproof, tetapi hasilnya kok nihil gitu ya. Kami sempat heran, ini dari mana sumbernya gitu ya. Padahal ya seperti tadi tampilannya ya, aquaproofnya sangat tebal ya emang, tetapi kok hasilnya sia-sia seperti itulah gitu. Tetapi di situ kita tidak boleh menyerah, kita harus tahu sumber permasalahannya itu dari mana. Sementara proses aquaproof itu kita sudah menganggap benar, bahkan tidak tipis, bahkan sampai tebal juga gitu ya. Dan akhirnya kita juga berpikiran untuk membongkar ya. Floor drainnya ini kita bongkar gitu ya, walaupun kelihatannya sudah rapi di aquaproof, kita ulang lagi, kita bongkar di sekitar lubangnya itu. Alhasil ternyata jauh dari dugaan ya, ada gitu yang pekerjaan seperti ini ya. Pipa pembuangan itu, potongannya itu ternyata tidak rata
yang semestinya rata di atas permukaan dia punya dak, sehingga plow drainnya itu ya, rumah plow drainnya itu tidak masuk seluruhnya ke dalam pipa tersebut gitu. Jadi satu sisi masuk, satu sisi tidak. Tetapi yang bolongnya itu hanya mengandalkan semen. Jadi di semen aja. Ya tentulah lama-kelamaan dengan proses semen itu mungkin awal mengerjakannya bagus, tidak jadi masalah. Tapi yang namanya semen ya, lain cerita kalau seumpamanya semen jenis, maaf saya sebutkan namanya, kayak disika dulu gitu ya. Mungkin bisa bertahan. Tapi kalau cuma mengandalkan hanya semen dan adukan, itu lambat laun pasti bermasalah. Tapi pada dasarnya intinya ya, seluruh dia punya pembuangan pipa ujung di dak itu seharusnya rata dengan dak, supaya nanti rumah dia punya pool drainnya itu benar-benar ada di posisi dalam pipa, tidak seperti yang kami temukan ini gitu ya. Jadi ketika ini rumah pool drain ini kita pasang seperti ini gitu ya, bisa Anda lihat di satu sisi rumah pool drain ini masuk, tapi di satu sisi kelihatan bolong, karena ya itu dia, potongan dia punya pipa itu tidak rata. Jadi ada yang rendah dan ada yang tinggi. Yang tingginya ini emang udah sejajar di permukaan dia punya dak, lantai dak. Tetapi yang bolong ini jauh ya, sekitar 1 sentian atau ya 1 sentian ada ya bolongnya itu hanya mengandalkan semenan. Nah, dengan seperti ini sudah kami yakin 100% permasalahannya itu di situ. Tetapi sekarang kan untuk proses mengerjakannya, kalau kita sok lagi otomatis mau tidak mau ngebobok dak sekelilingnya supaya sok itu bisa masuk, gitu kan? Nah, kalau seandainya kita nyari paralon yang istilahnya dari 3 in, ini kan ukuran paralonnya tuh pool drain ini nanti belinya yang 3 in ya. Ukuran paralon 3 in. Kalau supaya bisa masuk berarti harus membeli ukuran di bawah 3 in. Larinya ke 2,5. Nanti pool drainnya dia punya saringannya makin mengecil, gitu kan. Nah, di sini kami ada ide ya. Pas kebetulan kami melihat ada dia punya kaleng cat yang 1 kilo gitu ya. Setelah kami ukur gitu ya, dengan rumah dia punya pool drain kok pas gitu ya. Pas dan bisa masuk ke dalam dia punya pipa yang ada di dak itu, ukuran 3 in tersebut gitu ya. Jadi kami mempergunakan dan memanfaatkan bekas bukan kaleng ya, ini juga emang bahannya plastik ya, cat 1 kilo ini gitu ya. Kami potong yang satu sisi, kami potong ya, yang satu sisinya lagi bukan dipotong ya, ini pengertiannya dicongkel, dikeliling, dilepas dia punya dasar dia punya tempat cat itu. Karena kalau semuanya sistemnya dipotong, nanti rumah pool drainnya itu jadi longgar gitu ya. Tapi kalau kita dilepasnya seperti tadi gitu ya, itu menjadi seret nantinya itu, nanti bisa mudah dengan lemnya itu merekat gitu ya. Oke, setelah menemukan cara seperti ini ya, kita coba gitu ya, dan alhasil pas banget gitu ya, ke tempat cat ini bisa masuk di dalam pipa yang 3 in itu. Lalu permukaannya juga, rumah drainnya juga bisa masuk juga pool drainnya itu gitu. Jadi pas banget lah gitu ukurannya ya. Tapi untuk bisa ke rumah dia punya pool drain itu supaya seret gitu ya, tidak longgar ya, tadi yang dasar kaleng ke tempat catnya itu jangan dipotong tapi dikikis gitu, dikikis, diambil bagian bawahnya itu. Jadi kalau yang satu sisinya dipotong boleh, karena itu untuk yang masuk ke dalam paralonnya. Setelah itu proses pemasangan menggunakan bekas cat itu, baru kami menggunakan seal ya, bukan ini ya, sika ya, crack seal sika, ini sikadu ya, yang sering disebutnya di toko-toko material juga ada, tapi kebanyakan sih tidak seluruh toko material. Kami juga ini belinya secara online, kalau di online tuh banyak ya. Sikadur ini ya, sikadur tuh dia ada tulisannya sikadur ya, crack seal ya, sikadur ini efektif sekali untuk
mengisi begitu ya, mengisi atau ada retakan-retakan gitu ya. Kami juga pernah untuk lantai kamar mandi pernah mempergunakan ini. Lalu untuk dak yang di keramik juga mengalami masalah gitu ya, bocor dari nat-natnya itu. Kami mempergunakan bahan ini tuh emang efektif sekali. Nah di sini juga kami setelah tempat cat itu terpasang ya, dan yang sebelumnya rumah dia punya pool drainnya itu dikasih dulu sikadur ini ya, supaya nantinya bisa melekat dengan kuat gitu ya. Kami kasih ini bentuknya emang seperti cairan ya, tetapi nanti begitu sudah keringnya itu emang mengeras sudah kayak beling saja ya, udah kayak kaca, mengeras bener kayak cor, itu bening warnanya ya, transparan gitu. Jadi kami mempergunakan ini. Setelah ini dikasih sikadur ini ya seluruhnya, baru kami cor kasih semen. Setelah semennya kering, kami double lagi kasih sikadur lagi gitu ya. Jadi bertahap proses untuk menerapkan sika ini ya, cairan sika ini, supaya hasilnya bisa maksimal gitu ya. Oke, ini ke hari-hari berikutnya ya, karena memang di ruko ini kami ada beberapa pekerjaan selain mengerjakan masalah kebocoran ini, juga ada untuk servis AC-nya juga, cuci servis rutinitasnya gitu ya. Pas kebetulan ini sekalian untuk memperbaiki bocoran gitu ya. Jadi di hari berikutnya ini, setelah memperbaiki permasalahan pipa yang kurang maksimal waktu pemasangan awalnya, sekarang udah kita maksimalkan ya dengan cara seperti itu, memanfaatkan tempat cat bekas ya. Lalu kita untuk mengujinya ya, ini karena udah beberapa hari kemudian gitu ya, tentu udah kering, dan sambil membawa kami juga membeli dia punya saringan karena yang lamanya juga udah lapuk ya, waktu ngebukanya itu emang udah getas lah gitu, jadi perlu diganti baru. Sebelum datang ke lokasi, kami mengirim pesan ya, WA ke pemilik ini ruko. Kalau seandainya kami ini datangnya siang dan ternyata ada hujan gitu ya, di WA-nya itu kan seperti itu, ini yang kami tampilkan itu, tolong supaya bisa dilihat masih bocor atau tidaknya. Dan alhasil ya, beliau menjawab, dan pas kebetulan emang tengah hari itu ada hujan gitu ya, memuaskan ya. Jawabannya memuaskan, tidak ada lagi bocor, alhamdulillah aman katanya gitu ya. Itu sebelum kami datang untuk membawa saringannya itu gitu ya. Tetapi di sini kami masih penasaran juga ya. Pas kebetulan kami datang itu hujan juga sudah reda. Tetapi kami masih penasaran karena kami sendiri tidak tahu sebesar apa hujannya gitu ya. Kalau ditanya ke beliau lebat atau tidaknya ya seperti itulah katanya ya, disebut gerimis ya tidak gitu ya. Jadi intinya hujannya itu emang tidak lebat. Tapi sih sebetulnya untuk air yang jatuh dari genteng sih ada. Jadi saya rasa hasilnya disebutnya apa ya, meyakinkan lah gitu ya. Tetapi ya begitulah, kami tidak mau kerjaan dua kali, apalagi sampai bulak-balik lagi gitu ya. Begitu kami sudah naik ke atas sambil memasangkan dia punya saringan yang baru ini ya, kami buka air yang ada di water torrent, ibarat kayak nguras, biarkan dia menguras keluar seperti nguras tangki, sehingga di dak itu banyak air ya seperti ini. Dan kami meminta ke pemilik ruko gitu ya untuk melihat ke kamar mandi gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun beliau tidak teriak mengabarkan, karena tidak ada kabar dari bawah ya, kami memutuskan pasti tidak mengalami bocoran lagi, dan kami langsung turun. Setelah menguji seperti ini kami udah posisi turun ya sambil ngeliat hasilnya, dan alhamdulillah emang ini sangat memuaskan dengan proses seperti itu, perbaikan seperti itu. Ini kelihatan seperti basah tuh bukan basah yang sekarang, tapi bekas dulu ketambahan lagi yang tadi kami katakan ya, tetesan sikadur itu kan berbentuknya bening ya, jadi kayak seolah air, tetesan air itu bening, itu adalah lem yang tetesan dari atas nih, ini tuh ya, ini kering-kering semua ini tetesan sika yang dari atas gitu ya.
Oke sih ya, alhamdulillah Robbil alamin, ternyata permasalahannya itu ada di paralon atau pipa pool drainnya, benar-benar di pool drainnya itu, pool drain atau apalah, saya tuh sebetulnya bukan tukang bangunan ya, tapi sedikit kalau untuk perbaikan mah sedikit bisa berpikir lah itu, cari sumbernya dari mana gitu ya. Alhamdulillah tidak mengalami kebocoran, dan tentu semua harus kita rapihkan dari mulai menembelnya, ngeceknya kembali, itu seperti tampilan di video ini gitu ya. Lalu ya terakhir ini, setelah itu selesai ya tinggal mencuci AC gitu ya. Ini tinggal cuci AC-nya yang kita bikin pekerjaan terakhir. Oke, itu saja ya konten dari kami atau pengalaman, share pengalaman kami untuk saat ini. Mohon maaf jika perkataan kami ini panjang lebar, tetapi dari awal juga kami pernah mengatakan, jika berkenan, ya silahkan simak hingga tuntas. Jika tidak berkenan, ya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Semua pekerjaan saya yang saya kerjakan, insya Allah ada waktu dan kesempatan akan kami share. Semoga apa yang kami alami akan menjadi sebuah pelajaran atau gambaran untuk Anda yang pas kebetulan mengalami permasalahan dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya.